Shalom saudara. Saudara punya sukacita? Mari yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebab Dia Allah yang bertahta di setiap pujian kita. Yang siap memuliakan Tuhan, serukan haleluya. Saya yakin dan percaya jika kita menyanyi dengan segenap dan hati kita, maka kuasa Allah bertahta di setiap pujian kita. Sama-sama kita katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Saudara saja yang katakan, kita pada hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh memuji menyembah Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang melindungi kita semua, Dia menudungi kita dengan kepak sayapnya. Karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Ini adalah
salah satu lagu baru dari FLC Worship yang berjudul Mazmur 91. Semoga lagu ini dapat memberkati kita semua hari ini.
sama-sama imani pujian ini. Dari penyakit sampai Benar Tuhan. dari jarak Kesetiaanmu perisai hidupku. Kau sungguh Engkau Tuhan. Sungguh Engkau yang melepaskan hidupku dari penyakit sampai dari jerat yang membelenggu. Dengan kepasaian Kau melindungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaanmu perisai hidupku. Sungguh Engkau yang lepaskan hidupku dari penyakit sampai dari jerat yang membelenggu. Dengan kepasaian Kau melindungiku, Engkau perlindunganku, kesetiaanmu perisai hidupku. Kau perlindunganku, perlindunganku, kesetiaanmu perisai hidupku. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, kesetiaanmu perisai hidupku.
lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, manis dan lembut, Kau pribadi, kebahagiaan sejati dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama bekerjalah, Roh Kudus, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih dan lebih, sebab urapanmu Tuhanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama, sebab Kau yang kami perlu. Kau terutama di hidupku, lebih lagi kami katakan Kau terutama di hidupku. Mari berikan pujian dari setiap hati yang tulus hanya kepada Yesus. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain, hanya satu nama Yesus. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan haleluya.
Setiap kami pagi ini merendahkan diri kami. Kami merendahkan diri kami dan kami datang kepadamu. Kami bawa segenap kehidupan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Engkaulah pemilik hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau yang empunya semuanya. Bahkan kami mau katakan, kami mau jelaskan bahwa seluruh bumi ini adalah milik-Mu Tuhan. Bahkan jutaan miliaran impian manusia, semua dalam kendali-Mu. Kami mau ingatkan diri kami mau jelaskan bahwa tidak ada yang jadi Tuhan di dunia ini kalau bukan Engkau yang menghendaki. Tidak ada satu kekuatan apapun dari masa ke masa yang melebihi kekuatan-Mu. Bapa, kami merendahkan diri kami. Dari hati, dari mulut kami katakan Tuhan, Engkau yang terbesar untuk selama-lamanya. Engkau yang maha kuasa untuk selama-lamanya. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebab kasih-Mu sempurna. Terima kasih banyak karena cinta-Mu tidak pernah gagal. Bapa, kami jauh dari sempurna. Tidak seorang pun di antara kami sempurna di sini. Tapi hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Setiap kami yang datang kami boleh berdiri dengan penuh kebanggaan. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih pengorbanan-Mu yang sempurna. Di atas kayu saliblah dunia dikalahkan. Kami tahu peperangan kami bukan melawan manusia, bukan melawan sesama, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Tapi kami bisa melihat hidup kami dalam Tuhan ada masa depan. Kami melihat dalam-Mu hidup kami keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk apa yang Kau sediakan bagi kami. Akan buat setiap kami boleh beribadah seperti saat ini. Termasuk juga secara online. Tidak ada yang lebih mulia untuk kami. Di hadirat-Mu, di waktu-Mu, untuk memuji, menyembah, dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami seperti yang Kau kehendaki, sebab semua kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang siap terima firman dan diberkati. Sama-sama yuk semua kita katakan amin. Mari sebelum duduk berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara boleh kembali sama-sama duduk di hadirat Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan. Kami menyambut dengan hangat, selamat datang untuk semua keluarga FLC. Kalau mungkin ada di antara saudara baru pertama kali hadir, warm welcome, salam hangat. Dan tentunya selamat datang di bulan yang baru. Dan kita percaya kasih karunia Tuhan sempurna. Amin. Pertolongan Tuhan sangat cukup buat setiap kita yang percaya. Dan terima kasih buat semua tim, semua volunteers yang bekerja, yang menyiapkan segala sesuatu. Sehingga sampai hari ini bahkan kita bisa mulai kembali di minggu pertama bulan yang baru ibadah new normal ini dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Kita bisa melakukan semua ini karena penyertaan Tuhan, tapi juga karena kekompakan, karena ada unity di antara setiap kita, karena kita tahu apapun yang kita lakukan tidak pernah ada yang sia-sia. Boleh berikan tepuk tangan buat semua volunteers, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani luar biasa. Nah, kita bersyukur bahwa di bulan Juli ini kita diberikan satu tema baru yaitu worship. Bisa katakan sama-sama worship? Worship, menyembah. Dan tadi Brother Kigan mengingatkan setiap Jumat jam 7.30 di live Instagram FLC mulai dari Jumat kemarin kita sudah ada hampir 1 jam untuk apa? Untuk menyembah.
untuk mengizinkan hati kita, kehidupan kita menerima sesuatu juga apa yang Tuhan ingin sampaikan di tengah minggu. Jadi saya mengajak saudara tetap mengupdate di Instagram live-nya FLC untuk hari Jumat sepanjang 1 bulan. Kita ada FLC Worship Night. Dan kelihatannya kata worship atau kata menyembah adalah satu kata yang gak sulit untuk kita ngerti di kehidupan rohani kita. Tapi penting nih, kata worship ini bukan hanya kita mungkin anggap kita udah tahu arti kata menyembah. Tapi penting buat kita bagaimana kita mengaplikasikannya di hidup kita hari-hari. Karena ternyata di masa-masa yang gak mudah ini, di masa pandemik ini, di hidup new normal, bahkan di PSBB transisi lanjutan ini, semua anak-anak Tuhan itu hidupnya harus bisa punya worship. Tekanan terus bertambah-tambah. Tapi kita tahu doa orang benar besar kuasanya. Ya kita tadi doa juga kan, buat yang lagi minta pekerjaan, buat yang lagi memang ada menghadapi ujian. Tapi tadi juga kita tahu ada praise word, ada doa-doa yang Tuhan telah jawab. Karena kita tahu pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Yang paling penting gimana anak-anak Tuhan lagi masa sulit gini, jangan hidup di luar Tuhan. Tantangan buat kita lagi gak mudah gini, pikiran kita harus tetap ada di jalan Tuhan. Mungkin ada tawaran-tawaran jalan pintas, tapi gimana anak-anak Tuhan nih bisa tetap hidup dalam firman. Bisa tetap sehat, amin. Bisa tetap kuat karena kita tahu Dia Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia akan menyediakan kebutuhan saudara sampai selama-lamanya. Karena Dialah kita hidup hari ini. Itulah kenapa worship penting. Nah, hari ini saya cuma nanti mau berbagi sama saudara satu bagian aja. Karena setiap minggu kita akan belajar sama-sama tentang worship, tentang menyembah. Dan bagaimana mengaplikasikan di hidup sehari-hari. Tapi hari ini saya mau berbagi sama saudara hanya satu bagian. Dan saya mau berbagi sama saudara nanti kita akan lihat sama-sama. Yaitu apa sih worship. Jadi hari ini saya mau berbagi apa yang Tuhan titipkan. Apa sih worship? Tapi mari kita lihat sama-sama lebih dulu dalam firman Tuhan. Dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Karena ternyata apa yang Yesus obrolin dan akhirnya Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria dalam percakapannya, bahkan di tengah-tengah percakapan itu. Ternyata ada sesuatu, ada pesan yang sangat relevan, sangat nyambung banget untuk kehidupan kita hari ini, supaya kita tetap ingat apa yang Tuhan mau dari setiap diri kita. Buka sama-sama, kita lihat sama-sama Yohanes 4, saudara bisa mencatat, meresponi firman di multimedia yang ada di depan. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan buat saudara yang ganjil, saudara dari balik masker saudara boleh nanti yang genap. Saya ganjil nanti 24 sama-sama. Alkitab berkata demikian. Kata Yesus kepadanya. Yesus bicara nih sama perempuan Samaria ini. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Silakan sama-sama 2, 3. Ayat 23 diperhatikan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sama-sama 2, 3. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan apa? Kebenaran. Kan saudara tahu ini kisah di mana Yesus akan melanjutkan perjalanan ke Galilea. Tapi sebelum sampai di sana dia melintas di sebuah daerah. Karena keletihan Yesus juga perlu take time. Perlu sedikit waktu untuk relax. Dia mau take rest. Sehingga dia melintas di sebuah daerah namanya Samaria.
Dan ternyata di daerah itu ada sumur di mana Yesus berpikir dia bisa ambil air dari sumur itu. Dan ternyata emang waktu dia lewat dekat sumur itu dia ambil waktu sedikit, gak langsung ambil air, dia duduk dan di tengah-tengah dia duduk menjelang siang hari datanglah perempuan Samaria ingin nimba air juga. Terjadilah percakapan dan saudara tahu kalau saudara baca bahwa ada percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini, karena pada akhirnya Yesus minta air dari perempuan Samaria ini. Tapi kata perempuan Samaria ini, kok bisa sih minta air ke saya? Karena sebenarnya orang Yahudi tidak gaul sama orang Samaria. Tapi singkat cerita nih, di balik percakapan itu ternyata pertemuan Yesus dengan perempuan ini ada dalam rencana Bapa. Sehingga pemulihan dan pertobatan besar lewat perempuan ini terjadi luar biasa. Tetapi di tengah-tengah proses pemulihan, kemenangan, akhirnya pertobatan terjadi. Ada kebenaran yang Yesus sampaikan kepada perempuan ini dan dicatat di Alkitab. Dan kita percaya apa yang tercatat di Alkitab sangat penting untuk kita selama-lamanya. Dan firman ini ternyata perlu kita baca lagi, perlu kita renungkan lagi untuk mengingatkan diri kita semua. Sama-sama nih anak-anak Tuhan Yesus. Sebentar kita terima tubuh dan darahnya, semua kita yang percaya hidup kita telah dimenangkan. Yang percaya boleh katakan amin. Semua kita yang percaya hidup kita telah ditebus lunas, terbayar. Ada amin. Itulah kenapa hari ini Tuhan mau ingatkan sama kita sama-sama nih. Bahwa semua kita punya tugas dan kita itu diajak oleh Tuhan. Karena Yesus berkata kepada perempuan ini, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Yaitu apa? Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Di ayat 23b-nya dikatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mari ingatkan diri kita hari ini. Bahkan di masa new normal, PSBB transisi dilanjutkan. Saudara semua adalah penyembah-penyembah bagi Tuhan. Serius ini. Kita tuh benar-benar diminta sama Tuhan. Kenapa diminta? Karena Alkitab bilang Dia menghendaki penyembah-penyembah benar. Kalau menghendaki itu artinya menginginkan. Kalau saudara menginginkan sesuatu, saudara diam aja atau mencari? Pasti mencari. Setuju ya? Saudara akan berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mendapatkan, untuk memperoleh apa yang saudara mau, apa yang saudara inginkan. Demikian juga dengan Yesus. Dan Yesus katakan pada perempuan Samaria ini sudah tiba sekarang bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus sampai saat ini oleh kasih-Nya yang besar melayakan kita semua sehingga kita bisa hidup hari ini. Karena Dia punya kerinduan, saudara selama bernafas menjadi penyembah-penyembah bagi Dia. Penyembah yang benar katanya. Penyembah yang benar tentunya benarnya sesuainya bukan menurut kita. Tapi benarnya sesuainya itu menurut Tuhan. Emang sih kita tahu, kita juga diminta untuk mencari Tuhan. Kalau saudara lihat dan saudara tahu di Yesaya 55 ayat 6. Alkitab berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Terima kasih untuk kehadiran saudara, kerelaan saudara untuk ibadah. Saya ingin katakan jerih payah saudara untuk ibadah, untuk bisa datang secara onsite atau ibadah langsung seperti hari ini. Tidak ada yang sia-sia. Kehadiran saudara menyenangkan hati Tuhan. Tapi jangan lupa, ada bagian di mana saudara bukan mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari saudara sebagai seorang penyembah. Terima kasih untuk usaha, untuk effort, untuk keberanian, untuk disiplin saudara. Benar-benar mengikuti protokol kesehatan selama ibadah ini berlangsung. Puji Tuhan. Tapi jangan lupa selama nanti kita jalani bulan Juli ini, selama kita jalani minggu ini, jangan lupa tugas saudara, saudara dicari oleh Tuhan. Sebagai pribadi yang punya hidup sebagai penyembah. Itulah kenapa tadi di Yohanes 4 ayat 23 dikatakan Tuhan menghendaki, Tuhan sedang mencari. Saudara, kata worship atau kata menyembah,
Kalau saudara bisa buka juga di definisi bahasa Indonesia, itu banyak artinya. Tetapi artinya rata-rata hampir sama. Nah, kata worship dalam bahasa Ibrani itu dibilangnya syahah. Jadi kata menyembah dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya dikatakan syahah. Nah, syahah itu artinya tengkurap, membungkuk. Jadi kalau menyembah emang gak sulit artinya ya. Kalau menyembah artinya apa? Tengkurap, membungkuk, meringkuk, menjatuhkan diri sampai telentang gitu. Itu menyembah. Gestur-gestur tubuh jasmani menyembah. Tiarap, lalu memohon dengan rendah hati, bertindak patuh, menghormati, atau secara jasmani menundukkan badan. Itu semua adalah bagian dari syahah atau menyembah. Nah, ternyata gestur-gestur kata menyembah secara jasmani ini juga dicatat di Alkitab, bahkan ada dalam penglihatan dari Yohanes yang tercatat di kitab Wahyu 4. Kalau saudara lihat 2 ayat di Wahyu 4 ayat 10 dan 11, apa yang Yohanes lihat dalam pewahyuan, Alkitab bilang begini, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Alkitab bilang, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata. Jadi apa yang Yohanes lihat dalam pewahyuan di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 ini bicara tentang apa? Syahah, gestur tubuh jasmani tentang menyembah kepada ke-24 tua-tua. Dan ternyata di ayat 11 Alkitab bilang ke-24 tua-tua ini dalam pewahyuan dikatakan, ya Tuhan Allah kami. Mereka menyembah kepada Tuhan, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi 2 ayat ini menjelaskan bahwa Yohanes melihat dalam pewahyuannya bahwa ke-24 tua-tua menyembah Tuhan juga secara jasmani. Sama seperti ibadah kita hari ini. Waktu tadi pemimpin pujian mengajak saudara bernyanyi gak? Diajak secara fisik untuk berinteraksi. Dan saudara bisa merasakan ada kenikmatan, ada damai. Karena kita percaya kata-kata pujian tadi mengandung kuasa. Kalau Tuhan tadi titipkan pujian di FLC Worship tadi ya, saya gak terlalu hafal karena itu lagu baru. Tapi kalau saudara tadi kan lihat atau nyanyi sama-sama bahwa Dia akan meluputkan saudara dari penyakit sampar. Saya ingin katakan, saudara harus percaya. Saudara jangan pikir bahwa ini cuma nyanyi, FLC Worship cukup kreatif ya, ada lagu baru, kayaknya cocok nih lagi musim penyakit gini. Saya ingin katakan, pujian tadi ada kuasa. Jika saudara mungkin nyanyiinnya nggak bisa sesuai banget ya karena masih baru, tapi kalau saudara ucapin kata-katanya dengan penuh keyakinan, jangan kaget, tahun ini saudara tidak akan kena penyakit. Kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Kita harus berjaga-jaga. Tapi jangan selalu ngomongin yang jelek tentang kota saudara. Semua mengalami tantangan dan kesusahan. Tapi jangan lupa orang benar hidup oleh karena iman. Iya, kita gak boleh lepasin masker. Kita juga harus dalam lift hati-hati. Betul, semuanya harus berjaga-jaga. Tapi kita harus percaya lebih dari semua itu. Kalau saudara udah hati-hati, Tuhan yang menjaga saudara. Karena tidak ada kesalahan dalam Tuhan, amin. Kecuali kita sembarangan, kecuali kita sembrono. Tapi kita belajar di rumah Tuhan ini selalu diingatkan tentang nilai-nilai yang benar. Kita gak mau sembarangan, kita gak mau memperlakukan lingkungan, kita gak mau memperlakukan sesama atau dunia ini sembarangan. Enggak, karena kita tahu hidup kita di dunia ini ada rencana Tuhan. Kita harus kompak sama Tuhan. Itulah kenapa Dia mau menjadi penyembah. Makanya saya ingin katakan hari ini saudara. Syahah itu tadi kita lihat artinya tengkurap, menunduk, telentang seperti apa yang Yohanes lihat di kitab Wahyu. Tapi hari ini jangan lupa, yang Tuhan cari adalah bukan gestur menyembah jasmani kita. Tuhan tidak semata-mata mencari posisi jasmani kita yang mungkin dilihat orang lain, dia sopan, dia tunduk. Tapi Dia sungguh-sungguh mencari penyembahan dari sikap hati kita.
sikap hati yang rela untuk membungkuk, sikap yang punya kerendahan hati. Seringkali tanpa kita sadar, semua kita tentunya, kita mengerti bagaimana kita harus membawa diri kita di lingkungan, di kehidupan kita hari-hari. Dan semua kita tahu cara terbaik bagaimana memperlihatkan diri kita baik terhadap sesama. Betul nggak? Kita punya kreativitas, kemampuan untuk menutupi yang kurang-kurang atau yang mungkin jelek-jeleknya ada di antara kita, di hidup kita. Semua kita punya pengalaman itu. Tapi Tuhan mau ingatkan, biarlah beban itu tidak membawa saudara akhirnya tidak bisa berkarya bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara menjadi penyembah-penyembah sehingga apa? Saudara bukan hidup karena tuntutan, tapi saudara hidup karena kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Dan saudara bisa ingat kemenangan itu. Jadi kita hidup bukan karena pencitraan. Kita hidup bukan karena paksaan. Kita hidup bukan karena tuntutan. Tapi karena kita kagum dan kita bangga. Kalau kita bisa bernafas setiap hari seperti hari ini. Tuhan, thank you ya. Aku boleh melihat matahari terbit. Aku boleh bangun pagi. Dan saudara sadar hari ini ada ibadah, terus saudara meresponi, thank you Tuhan, saya mau ambil waktu hari ini untuk benar-benar datang ke gereja beribadah. Saudara, hal-hal yang seperti ini kelihatannya sepele, kelihatannya rutin. Tapi tahukah saudara, hal-hal yang demikian adalah pupuk yang baik buat kehidupan saudara. Untuk apa? Didapatkan Tuhan setia sampai akhir. Ada gak yang di antara saudara yang tahu waktu saudara selesainya di bumi ini kapan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Sesehat-sehatnya saudara bisa ngukur waktu saudara bakal berapa lama di bumi? Nggak ada. Saudara dan saya kita sama. Itulah kenapa penting untuk kita sadar bahwa kalau kita hidup, Tuhan ridho dan mau aku sebagai penyembah. Makanya di Matius 15 pernah ada kejadian ayat yang ke-8 sampai Tuhan bilang begini. Matius 15 ayat yang ke-8. Apa yang Alkitab katakan? Dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kejadian 6 juga pernah ada kejadian, peristiwa. Ayat 5 dan 6 sampai Bapak ngomong begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Lihat deh sambungannya nih, Alkitab bilang apa? Dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kan ingatkan kisah ini waktu air bah itu didatangkan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Air bah datang. Tapi ada kejadian lagi di Kejadian 8 ayat 21. Pada akhirnya ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Lihat kalimatnya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah apa? Kita selalu perlu hati-hati dengan hati kita. Tuhan tidak semata-mata mencari gerakan penyembahan jasmani atau badan yang membungkuk. Tuhan setiap hari fokus di hati kita. Itulah kenapa dia katakan, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup yang telah ku lakukan. Saudara, tolong catat ini dan bawa pulang. Kalau Tuhan mencari hati saudara, hati yang menyembah, itu artinya Tuhan mencari pikiran saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Tuhan mencari hati yang menyembah di hidup saudara, Tuhan mencari emosi saudara. Atau perasaan yang berkenan dan benar. Yang ketiga, kalau Tuhan setiap hari bahkan di masa-masa pandemik ini fokus dengan hati saudara, artinya dia fokus mencari apa yang menjadi kehendak saudara. Jadi kalau bicara hati yang menyembah, Tuhan mau kita punya pikiran yang menyembah, emosi yang menyembah, dan kehendak yang menyembah. Artinya pikiran saudara bisa selalu mau ditaklukkan Tuhan. Perasaan emosi saudara bisa selalu mau ditaklukkan Tuhan.
lagi merasa mungkin kecewa, marah, saudara nggak balas. Itu artinya saudara lagi mengizinkan saudara ditaklukkan kasih Tuhan. Saudara tahu mungkin ada menyakiti seseorang, mungkin ada perkataan yang gak sesuai, keluar gak sengaja, tapi saudara tahu orang mungkin kecewa, sedih gara-gara ucapan saudara. Saudara cepat-cepat rela nyamperin, cepat-cepat berani mulai untuk say sorry. Perbuatan-perbuatan ini artinya emosi saudara mau ditaklukkan oleh kasihnya Tuhan. Lalu misalkan kehendak atau keinginan, saudara tahu bahwa semua kita punya keinginan, kita punya goal tahun ini, tapi siapa yang nyangka ada COVID-19, semuanya jadi berantakan. Tapi waktu saudara rela menenangkan waktu sejenak dan sadar bahwa aku hidup ini adalah anugerah Tuhan. Aku punya impian tahun ini, aku punya impian bulan Maret, aku punya impian bulan Juni. Tapi kalau semuanya lagi begini, Tuhan izinkan aku bisa kuasai diriku supaya pikiranku gak kacau. Tapi apapun yang menjadi keinginanku, aku mau fokuskan bahwa bukan hanya tentang keinginanku, tapi biar di masa-masa sulit, di waktu-waktu sulit ini, aku mau belajar Tuhan, yang kau inginkan di hidupku sudah jadi belum bagimu. Perlu adaptasi, perlu penyesuaian. Itulah kenapa Tuhan mau hari ini saudara menjadi penyembah-penyembah Dia. Tiap hari pikirannya fokus untuk selalu Tuhan. Bukan hanya pikiranku, tapi pikiranmu sendiri di pikiranku. Emosiku juga bukan hanya emosiku doang Tuhan, tapi emosi hatimu, perasaanmu di perasaanku. Tuhan, ini gimana nih, aku takut nih, aku udah buat rencana, aduh kalau gak jadi tahun ini Tuhan. Tapi saudara tahu, belum pernah juga kita bermimpi atau punya kemauan-kemauan yang kita bilang ini adalah goalnya kita. Tapi kita hidup bernafas, kita gak bayar, kita gak minta. Semuanya karena pemberian Tuhan. Sejauh ini kita hidup karena kasih Tuhan. Ragukah saudara bahwa Tuhan akan membela dan menyertai saudara untuk selama-lamanya? Semua kita punya pergumulan. Semua kita lagi punya tantangan. Siapa sih yang gak takut, siapa yang gak khawatir? Adalah kita semua. Tapi saya sebagai hamba Tuhan gak bisa ngomong yang lain sama saudara. Saudara harus tetap menjadi penyembah di dalam Tuhan. Saudara, saya, kami, kita semua punya tetesan air mata. Tapi saya ingin kasih tahu sama saudara, saya sebagai hamba Tuhan saya gak punya teori yang lain. Hanya satu teori. Kalau saudara setia dan benar sama Tuhan sebagai penyembah, yaitu tadi pikiran saudara, pikiran yang menyembah. Emosi perasaan saudara, emosi perasaan yang menyembah. Dan kehendak keinginan saudara ada keinginan yang selalu mau menyembah dan ditaklukkan oleh kehendak Tuhan. Maka apapun hasilnya gak akan pernah mengecewakan. Cuman seberapa lama kita bertahan, itulah kenapa kita perlu gereja. Sebagai satu saudara, keluarga, kita perlu kompak saling ingetin, saling nguatin, saling bantu. Bukankah itu ujian yang membuat Abraham menjadi luar biasa? Saudara ingat kan Abraham, tahu dong? Saudara tahu ujian terbesar yang dia pernah dapat daripada Tuhan? Apa? Dia harus menyerahkan anaknya yang tunggal. Satu-satunya yang dia sayang, yang dia cinta dan dia miliki, yaitu Ishak. Abraham ngelawan gak? Kalau saudara tahu di Kejadian 22 ayat 2 dan 3, kan Alkitab bilang, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, the one and only anak yang dia punya. Pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu, ayat 3 dikatakan begini, keesokan harinya pagi-pagi, luar biasa, gak gampang, diuji langsung ke yang paling-paling berat. Tapi luar biasa, Abraham pagi-paginya langsung bangun. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempatnya dikatakan Allah kepadanya. Kalau saudara baca ceritanya, udah dia lakukan semua proses itu. Tinggal dia korbankan anaknya.
Tapi detik-detik dia mau mengorbankan anaknya, Tuhan berbicara lewat malaikat untuk dia apa? Tidak melakukannya. Karena apa? Sudah dikasih pengganti anak domba Tuhan sediakan. Itulah kenapa gunung itu tempat di mana Abraham ingin menyerahkan Ishak. Namanya diganti menjadi Jehovah Jireh. Karena Allah menyediakan. Dalam ketakutan saudara, dalam kekhawatiran, kebingungan saudara, hari ini Tuhan ingin katakan, tetap berjalan di dalam pikirannya Tuhan. Tetap berjalan dalam isi hatinya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tetap berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Roh Kudus lagi bicara di hati saudara, coba saudara dengarkan. Kalau Abraham diuji dan dia bisa menang, bukankah benih kemenangan Abraham menjadi benih kemenangan hidup saudara? Sehingga setiap kali kita menerima berkat, ada berkat Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan itu adalah bagian semua di hidup saudara. Karena semuanya telah diselesaikan sempurna. Dan saudara nikmati anugerahnya hari ini. Karena dunia sudah dikalahkan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Pikiran saudara, emosi saudara, dan kehendak saudara. Ada amin? Jadi biarlah sepanjang minggu ini kita lakukan. Kita sabar, kita hidup dalam damai, kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Supaya apapun yang keluar dari pikiran, dari emosi, dan dari kehendak keinginan kita, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus di dalam hadirat Tuhan. Jika saudara belum mungkin tadi masuk terlewat, belum ada roti dan anggur, angkat tangan dan nanti teman-teman volunteers akan bantu untuk memberikan kepada saudara yang belum dapat roti dan anggur. Dan dengan seluruh FLC worship, mari sama-sama buka hati saudara. Oh Jesus, Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu mari sama-sama bangkit berdiri. hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau berkuasa di pikiran kami. Engkau berkuasa di emosi kami. mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari dalam beberapa saat ke depan, kalau mungkin selama di masa pandemik ini, kita kesulitan mengontrol pikiran kita. Kita kesulitan akhirnya membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak, sehingga ada keputusan-keputusan yang mungkin gak seharusnya kita buat. Saudara minta maaf sama Tuhan. Supaya pikiran-pikiran kita tuh bukan menjadi pikiran-pikiran liar yang tidak terkendali. Karena kita perlu bantu ingatkan diri kita, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita harus percaya, belajar bahwa pikiran-pikiran kita juga harus bisa dikendalikan oleh keinginannya Tuhan. Kalau mungkin selama ini saudara jadi susah sukacita, susah bersyukur karena hati saudara mungkin rasanya lagi gak enak.
Mungkin saudara menyimpan rasa marah, rasa kepahitan. Mungkin ada orang memperlakukan saudara di masa-masa sulit ini. Ada orang mungkin tidak menepati janji, memperlakukan saudara secara tidak adil dan saudara hatinya keganggu. Sehingga saudara gak nyaman dengan apa yang ada di sekitar saudara. Saudara mulai gak nyaman dengan orang lain, sama keluarga. Saudara jadi gak bisa tenang. Doa juga jadi susah, ibadah juga jadi susah. Saudara ketakutan terus. Saudara, kalau saudara bisa bernafas aja, tarik nafas dan buang nafas, itu karena Tuhan. Itu namanya kehidupan. Saudara bisa bernafas, saudara bisa buang nafas, itu artinya kehidupan. Dan kalau saudara hidup, itu hidup karena Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menyertai, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan ada bersama dengan saudara sampai selama-lamanya. Dan kalau saudara mungkin selama ini dalam beberapa waktu di masa pandemik, PSBB transisi ini mungkin saudara merasa dikejar-kejar, ada dalam tuntutan, saudara takut. Saudara mungkin melihat diri saudara bisa gak berhasil, gak seperti yang saudara bayangkan. Saudara mesti percaya. Alkitab bilang manusia boleh berencana, manusia boleh merancangkan, tapi keberhasilan itu dari Tuhan. Yang kita perlu adalah penyertaan Tuhan. Yang kita perlu adalah waktu Tuhan. Yang kita perlu adalah jalan-jalannya Tuhan. Jangan hanya melihat yang sementara, mencari yang sementara, yang singkat, jangan. Karena kita perlu tahu, kita hidup ada dalam rencana, dalam misinya Dia. Dan Dia tidak berhenti mencari dan menghendaki, Dia menginginkan semua kita menjadi penyembah benar. Di dalam roh dan kebenaran. Dan terimalah pada hari ini misi yang Tuhan kasih, sehingga lewat kasih-Nya, lewat pengorbanannya, saudara punya lembaran yang baru. Jalani bulan Juli yang terbaik, karena tetap Tuhan akan buktikan 2020 menjadi tahun terbaik buat saudara. Bahkan Dia akan tetap buktikan bulan ini akan lebih baik daripada bulan kemarin. Terima dengan iman, percaya terjadi dalam nama Yesus. Sekarang angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Bapa, terima kasih sebab kami percaya apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu sudah terpecah-pecah. Engkau berkorban sempurna buat kami, kemenangan total telah terjadi. Jadi kami mau katakan terima kasih buat hari ini, karena hari ini kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kami lihat hidup kami forward living, kami lihat hidup kami ada kemajuan, mengalami terobosan, hidup kami dipakai oleh Engkau, bahkan di masa-masa sulit ini kemuliaan-Mu, mujizat-Mu terjadi buat kami. Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima kemenangan, terima berkat, dalam nama Yesus makanlah sekarang, haleluya. Terima kasih untuk setiap berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian-Mu. Atas izin-izin-Mu. Thank you Jesus. Sekarang angkatlah setiap cawan di tangan kanan-Mu. Saudara, hari ini apapun keadaan hidupmu, kepakan sayapnya seperti pujian tadi melingkupimu. Dan tidak ada celah untuk si jahat masuk, menyerang, merusak, apalagi sampai membinasakan hidupmu. Janganlah takut, bangkit dan berjalanlah dalam iman. Sebab apa yang ada di tangan kanan kita adalah cawan yang luar biasa, hanya oleh bilur-bilur darah Yesus. Semua kita yang percaya dan kita menerima hari ini, kita terima pendamaian, penyucian, pengampunan dosa, bahkan hidup kita dilayakkan. Tuhan tidak akan lepaskan, bahkan Roh Kudus aktif di hidup kita. Dan biarlah kita menjadi umat pemenang.
Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur dengan penuh hormat. Dalam nama Yesus minumlah sekarang. Bersyukur kepada Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Hari ini kita akan menyelesaikan ibadah ini. Saudara akan pulang dengan bahagia, saudara akan pulang dengan kemenangan, dengan pemulihan total terjadi. Lembaran yang baru untuk hidup berjalan di dalam iman tersedia buat saudara. Hidup sebagai pribadi, hidup sebagai keluarga, dengan semua agenda, dengan semua tujuan, rencana yang saudara miliki. Tapi hiduplah dengan pikiran yang menyembah, dengan emosi yang menyembah, dan keinginan kehendak yang menyembah hanya kepada Tuhan. Jangan paksakan apapun, tapi biar hanya kehendak, pikiran, dan perasaan Tuhan daripada Tuhan Yesus sendiri yang penuh di hidup kita. Bapak, aku berdoa setiap keluargaku, jauhkan dari hal-hal yang salah dalam pengelolaan, tambahkan hikmat, bahkan Roh Kudus kuasai, sehingga kami semua bisa cakap mengelola kekayaan, titipan-titipanmu dengan benar, penuh kehati-hatian, dan akhirnya namamu selalu dipermuliakan. Di dalam namamu Yesus kami mengucap syukur yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Saudara boleh kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu dan terima kasih sudah join di on-site service kami, dan welcome to the month of July. Dan selalu ingat bahwa worship and prayer is without expiry date. It's never getting out of date, dan cocok di semua musim. Cocok di saat kita sedih, cocok di saat kita happy, di saat kita mau bersyukur, di saat kita merayakan, di saat kita sendiri, di saat kita sama-sama. Selalu cocok. Jadi biarlah juga kita punya budaya ketaatan dalam melakukan worship and prayer dimanapun kita berada. Karena dengan kami percaya, kami akan terus mengasihi dan melakukan pekerjaan Tuhan melalui worship and prayer. Dan mungkin memang di musim seperti COVID ini, biarlah prayer and worship yang banyak melakukan hal-hal untuk saudara. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang kita nggak bisa lakukan seperti sebelumnya, atau seperti kita inginkan, atau seperti kita bayangkan, atau targetkan bahkan. Tapi kami percaya bahwa musim ini baik untuk kita dengan sengaja mengambil momentum, biarlah dengan prayer dan worship, hal-hal yang kita mungkin tidak bisa lakukan, bisa dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Dan biarlah kemanapun kita berada, kita selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati, dan thank you juga untuk semua keluarga FLC kita yang join for our online service. Dan khususnya ke semua volunteers kita, thank you so much. Dan behind the scene, dan dari hari Senin sampai Sabtu banyak sekali kegiatan yang volunteers kita lakukan supaya kita benar-benar bisa menikmati ibadah on-site atau off-site. Jadi pastikan juga nggak apa-apa kalau mau memberi apresiasi lebih untuk volunteers kita, nggak ada salahnya. Karena mereka melakukan banyak hal behind the scene yang mungkin nggak bisa mention satu persatu, tapi we are so grateful that we have all of our volunteers. Mereka memang begitu luar biasa. So thank you again ke semua volunteers kita. Bapak, kami berterima kasih untuk ibadah yang telah Engkau izinkan. Bapak, kami percaya Engkau sendiri menyempurnakan. Kemenangan telah terjadi. Kami siap melanjutkan hidup kami di bulan Juli ini. Kami siap melanjutkan sepanjang minggu ini. Dan kami siap untuk ikut bersamamu sebagai penyembah benar di dalam roh dan kebenaran. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu,
dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dan di dalam Dia, mulai dari detik siang hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap menjadi berkat selanjutnya sepanjang minggu ini, sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Have a blessed Sunday afternoon. Tuhan memberkati kita semua. Thank you.